Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, kembali lagi di channel Sri Wahyuni. Pada video kita kali ini, kita akan melanjutkan materi magnet bagian ke-6, yaitu tentang transformator atau trafo. Dimana sebelumnya kita sudah membahas kaitannya dengan induksi elektromagnetik. Salah satu alat yang menggunakan prinsipnya adalah generator. Nah, yang kedua, ini yang kita bahas hari ini adalah tentang transformator atau trafo. Teman-teman semua, tahukah kamu ternyata transformator itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kalau tidak ada alat ini, itu akan membuat seharian itu pusing gitu ya. Nah, seperti gambar yang ada di video ini adalah salah satu contoh dari transformator atau trafo, yaitu chargers dari sebuah handphone. Nah, teman-teman, jadi transformator itu apa sih sebenarnya? Nah, transformator itu adalah alat yang digunakan untuk merubah tegangan listrik AC. Bagaimana maksudnya si trafo ini mengubah tegangan? Nah, di sini saya sudah memberikan contoh gambar sebuah chargers, di mana kalau kalian perhatikan di bagian belakang dari sebuah chargers, di situ ada beberapa spesifikasi yang sudah dibuat oleh produsen alat tersebut. Nah, di sini bisa kalian lihat teman-teman, ada kata-kata input dan output. Nah, input itu adalah tegangan masukan yang berasal dari listrik PLN. Nah, di sini untuk tegangan inputnya, di sini ada 100 sampai 240 volt. Dikasih rentang teman-teman. Kenapa seperti itu? Nah, karena biasanya tegangan listrik PLN itu kadang-kadang naik turun. Nah, sehingga kalaupun naik ataupun turun, di antara 100 sampai 240 volt itu masih bisa masuk ke dalam chargers kita. Namun di output ini adalah tegangan keluaran ya teman-teman, dimana di sini nanti akan disambung ke handphone kita gitu ya. Di sini hanya 5 volt. Artinya yang akan masuk itu hanya 5 volt. Nah, disinilah ya pengertian dari transformator itu merupakan pengubah tegangan listrik AC, yaitu nantinya misalkan dari listrik PLN masuk 240 volt, tapi yang akan keluar hanya 5 volt. Oleh si trafo ini akan diubah dari tegangan 240 volt menjadi 5 volt, karena handphone kita hanya mampu dimasuki tegangan sebesar 5 volt. Berikutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian utama dari transformator. Nah, secara umum transformator terdiri atas yang pertama itu adalah inti besi, yang kedua adalah lilitan atau kumparan, di mana salah satu kumparannya dihubungkan ke sumber tegangan AC atau ke sumber tegangan bolak-balik yang biasanya yang berasal dari listrik PLN ya teman-teman. Kemudian kumparan yang satunya itu akan dihubungkan ke alat-alat listrik kita, contohnya lampu atau handphone. Untuk bagian yang kita hubungkan ke sumber tegangan AC itu kita sebut sebagai bagian primer. Kemudian untuk bagian yang kita hubungkan ke alat-alat listrik itu kita sebut sebagai bagian sekunder. Untuk mempermudah pembahasan, kita berikan simbol ya. Untuk kumparan kita beri simbol N. Kemudian untuk tegangan kita beri simbol V. Nah, selain lilitan dan tegangan, di dalam transformator ini juga mengalir arus listrik, di mana arus listriknya kita beri simbol I. Karena tadi kita sudah membahas ada bagian primer dan bagian sekunder, maka untuk bagian primer kita tambahkan P.
Dan untuk bagian sekunder kita tambah S. Baik teman-teman, berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis transformator. Trafo itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada transformator step up, di mana transformator ini merupakan penaik tegangan. Dengan ciri-ciri, yang pertama, jika kita perhatikan jumlah lilitan, untuk transformator step up, jumlah lilitan di bagian sekunder lebih besar dari bagian primer, sehingga bisa kita tulis NS lebih besar dari NP. Kemudian yang kedua, karena jumlah lilitan itu sebanding dengan jumlah tegangan, maka nanti tegangan di bagian sekunder juga lebih besar daripada tegangan di bagian primer. Namun berbeda dengan kuat arus listrik, di mana kuat arus listrik itu berbanding terbalik dengan tegangan dan jumlah lilitan. Sehingga kuat arus listrik di bagian sekunder itu lebih kecil dari kuat arus listrik di bagian primer. Sehingga bisa kita tulis IS lebih kecil dari IP. Jenis transformator kita yang kedua adalah transformator step down. Di sini bisa kita lihat gambar dari transformator step down ya teman-teman. Jadi kalau yang step up itu penaik tegangan, maka yang step down itu adalah penurun tegangan. Bisa diperhatikan gambarnya ya teman-teman. Adapun ciri-ciri dari transformator step down seperti yang ada di gambar ini teman-teman ya. Jika kita perhatikan untuk jumlah kumparan, di sini di kumparan sekunder, di bagian sekunder itu jumlah lilitannya itu atau kumparannya itu lebih kecil daripada di bagian primer. Sehingga bisa kita tulis NS lebih kecil dari NP. Begitu juga dengan tegangan di bagian sekunder, karena lilitannya lebih kecil maka tegangannya pun lebih kecil. Sehingga bisa kita tulis tegangan sekunder lebih kecil dari tegangan primer. VS lebih kecil dari VP. Selanjutnya yang ketiga, untuk kuat arus listrik di sini berbanding terbalik ya teman-teman, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Di sini kuat arus listrik sekunder lebih besar dari kuat arus listrik primer. Nah teman-teman, untuk mempermudah dalam memahami dan mengingat perbedaan antara transformator step up dan step down, di sini step up itu adalah penaik tegangan. Nah namanya naik itu berarti dari kecil ke besar kan teman-teman. Masuknya kecil, keluarnya besar. Masuk itu namanya primer dan keluar itu namanya sekunder. Jadi kalau penaik tegangan itu lilitan sekundernya harus lebih besar gitu, yang keluar harus lebih besar. Kecuali arus ya teman-teman. Kalau arus itu kebalikan dari yang lain-lainnya. Begitu juga kalau dia step down, penurun tegangan. Turun namanya awalnya besar menjadi kecil teman-teman. Jadi masuk besar keluar kecil, sehingga NS lebih kecil dari NP, VS lebih kecil dari VP. Kecuali arusnya itu berbeda. Arus sekunder lebih besar dari arus primer. Ya gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang transformator. Namun untuk transformator ini nanti akan ada video lanjutan ya teman-teman. Ini baru bagian awal, nanti ada bagian kedua. Silakan teman-teman tonton lagi video saya selanjutnya untuk pembahasan transformator bagian kedua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.